Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Mushola Al-Hidayah ini dalam rangka peringatan Nuzulul Quran 1444 Hijriah dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Berkat bimbingan beliau kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhai oleh Allah SWT. Yang saya hormati Bapak Ustadz Mardoni SHI MH, yang saya hormati Bapak Ketua RT 03 RW 04 Kelurahan Binawidiyah beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua Mushola Al-Hidayah beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua BSKM beserta jajarannya, yang saya hormati tokoh masyarakat di lingkungan RT 03 RW 04 Kelurahan Binawidiyah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari warga RT 03 RW 04 Kelurahan Binawidiyah, yang saya hormati abang kakak pemuda-pemudi RT 03 RW 04 Kelurahan Binawidiyah serta rekan-rekan yang berbahagia. Semoga dengan digelarnya acara ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sebelum acara ini dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, ceramah agama sekaligus doa penutup yang akan disampaikan Al-Ustadz Mardoni SHI MH. Yang kelima, dari hati ke hati. Yang keenam, penutup. Bapak, Ibu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai saja acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran surah Al-Qadar yang akan dibacakan oleh saudara Ridho Robani. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul azim. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Ridho Robani. Dilanjutkan dengan acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Mushola Al Hidayah kepada Bapak Sonsana Sofyan SPI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya yang dilimpahkan kepada kita semua pada malam yang ke-19 ini. Kita bersama-sama dapat menghadiri acara peringatan Nuzul Quran di bulan suci Ramadan pada tahun 1444 Hijriah ini. Alhamdulillah. Kemudian tidak lupa kita sampaikan salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan harapan semoga pada yaumul qiyamah nanti, di yaumul mahsyar nanti, kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Mardoni SHI MH, yang kami hormati Ketua RT 03 RW 04 Kelurahan Binawidya, yang kami hormati tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama di lingkungan Mushola Al Hidayah, dan yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Al Hidayah, serta pemuda-pemudi, remaja, dan anak-anak kami yang kami banggakan. Kepada anak-anak, tolong anak-anak kami, Habib, Adit, tolong masuk dulu, masuk. Anak-anak kami coba. Nah, disusun di depan ini. Masuk aja, masuk. Jangan di depan pintu. Ini dekat bapak ini masih kosong nih. Biar kita sama-sama memperingati Nuzul Quran ini supaya dapat pelajaran dan hikmahnya. Sini, anak-anak kami, sini aja, sini. Di sini Pak Didin. Disuruh ke sini aja Pak Didin. Ridho sini. Sini nak. Sini aja enggak apa-apa. Sini. Cepat, Alta, Ali, Adit sini. Nah, sini ya. Lewat aja di sini, ya. Sini. Ini masih kosong nih, semua. Ayo, siapa lagi yang akan mengisi musola kita ini? Nanti kalau bapak-bapak ini, ibu-ibu kita ini sudah lanjut usia, maka anak-anak kita inilah akan menyambungnya. Bukan begitu bapak-bapak? Nah, ya, mulai sekarang. Begitu ya Ustaz ya. Kemudian, alhamdulillah, kan pintar nih. Nah, kami lanjutkan. Alhamdulillah, dengan walaupun cuaca kita bisa kita ragukan tadinya karena begitu hujan turun, ini malam jadi nggak nih acara kan gitu. Jadi alhamdulillah Allah memberi rahmatnya, kita bisa memperingat ini Nuzul Quran di musola hidayah kita ini yang tercinta. Selanjutnya dapat kami sampaikan sini beberapa hal, tidak banyak-banyak karena nanti kalau lama kalah pula ustadznya kan. Yang pertama yaitu terkait dengan
kegiatan Ramadan kita ini. Kita bisa saksikan sendiri, alhamdulillah sampai malam ke-19 ini kita jemaah musola, bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak-anak kita tetap meramaikannya. Itu semua berkat dari rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran. Begitulah hendaknya selanjutnya. Selanjutnya kami dapat sampaikan, alhamdulillah kita juga bisa lihat dari infak dan sedekah yang bapak-bapak dan ibu sampaikan, baik itu pembangunannya walaupun untuk saat ini belum dilaksanakan, tapi untuk pemeliharaannya dan pengadaan alat-alat atau sarana yang ada di musola kita bisa kita saksikan sendiri dengan tujuan untuk kenyamanan kita beribadah di musola kita yang tercinta ini. Kami tidak bosan-bosannya untuk memfasilitasi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menginfakkan sebagian rezekinya untuk operasional maupun pembangunan musola kita ini. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menginfakkan sebagian rezekinya. Selanjutnya kami sampaikan di sini bahwa karena pada malam ini peringatan nuzul Quran, maka tentu kita dapat menyimaknya secara baik untuk mengambil hikmah dan pelajaran yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Mardoni nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sebuah pantun mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau janggal dan salah mohon dimaafkan. Memancing ikan ke Sungai Siak, ikan tak dapat, udang pun lepas. Mari bersama kita berinfak, niatkan dan tunaikan dengan penuh ikhlas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sonsana Sofyan SPI. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT 03 RW 04 Kelurahan Bina Widya kepada Bapak Alfian, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, dengan izin beliau kita masih diberi kesehatan serta kesempatan hadir di rumah Allah ini, musala yang kita cintai ini, dalam rangka memperingati nuzul Quran. Berselawat kita panjatkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Markoni SHI MH. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus RT 03 RW 4 Kelurahan Bina Widya yang berhadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Musola Al-Hidayah beserta pengurus. Yang saya hormati pengurus BSKM yang berhadir pada malam hari ini. Yang saya muliakan para orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, anak-anak kami yang kami sayangi, para pemuda dan pemudi. Kembali kita bersyukur kepada Allah, dengan izin beliau kita masih dapat berkumpul di musala yang kita cintai ini. Terkait peringatan nuzul Quran ini, setiap tahunnya kita memperingati. Alhamdulillah, walaupun di saat pandemi COVID-19 kita masih bisa melakukan aktivitas Ramadan, utamanya sholat tarawih, walaupun tidak sesempurna yang
sebanyak saat ini. Kemudian terkait dengan surat edaran yang kami sampaikan dari rumah ke rumah terkait dengan adanya daripada warga kita yang akan pulang kampung, saya berharap surat yang sudah kami berikan itu tolong dikembalikan kepada pengurus. Di musala kita ini aja dikumpulkan. Mungkin di saat memberikan zakat fitrah Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau harapan kami jangan sampai terlalu jauh. Kalau bisa paling lambat 1 minggu sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, pengurus RT sudah mendapatkan surat mengenai kepulangan Bapak Ibu. Jadi kami pun bisa mempersiapkan bagi anak-anak kami yang terkait dengan ronda. Jadi anak-anak kami mungkin bisa akan mempersiapkan masing-masing yang menjadi siapa yang mengganti nantinya ketika Bapak Ibu, bapak-bapak yang ronda pada saat bapak-bapak pulang nantinya. Jadi harapan kami, tolong jangan sampai nanti kita meninggalkan kampung kita, tapi setelah kita pulang nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita bersama-sama nantinya dari pengurus RT, dari pengurus musala, kita semuanya siap untuk meninggalkan dan siap untuk menjaga kampung kita ini. Karena saya sedikit melihat, mendengar bahwasanya untuk tahun ini mungkin banyak yang pulang kampung, termasuk saya pribadi. Ini masalah. Jadi itu harapan kita semuanya, jangan sampai nanti kampung kita ini ditinggal, diisi oleh orang lain nantinya Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak RT 03 Bapak Alfian. Acara yang selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mardoni SHI MH. Sekaligus kita mohon untuk membawakan doa penutup. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahillazi ja'ala siyamu fi syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya sekitar 2 minggu yang lewat pengurus menghubungi hamba untuk ceramah atau tausiah nuzul Quran. Dan pada waktu itu hamba sampaikan kalau bertepatan dengan hari Jumat malam yang ke-17
Kebetulan memang sudah ada jadwal dan memang kami sampaikan ke pengurus bahwa di minggu malamnya baru kami bisa untuk menunaikannya. Nah, selang beberapa hari setelah itu pengurus menyampaikan insyaallah kami tetap melaksanakan di hari Minggu sesuai dengan jadwal Ustadz yang kosong, kata beliau. Dalam hati yang mau berpikir, Pak, tidak masalah dong, karena di situ musola itu jemaahnya seketeknya, kata Pak. Dalam pikiran ambo jemaahnya seketek, karena malam waktu hujan badai es itu memang setengah sab tidak sampai. Jadi ambo senang aja ya Pak, tidak ada masalah tuh. Nyeketek jemaahnya, rupanya membludak. Nah, ketika membludak kok keluar pantun ambo je Pak. Dek Pak RT tadi bawa pantun, ambo pantun loh. Nah, ya kan? Pak Etek ke Sawalunto memboli garam jolado, manggaretek kaki jo kapalo, dek mencubo pulo tampil di muko. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pertama sekali bersyukur kita kepada Allah pada malam yang ke-19 ini. Allah masih memberikan kita hidayah, Allah masih memberikan kita nikmat dari berbagai macam bentuk nikmat, baik kesehatan, baik umur ataupun kesempatan, terutama hidayah yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan hidayah ini kita mampu untuk datang berjamaah ke sini. Dengan hidayah ini ringan saja langkahan kaki dan ayunan tangan kita. Dan terutama keistiqomahan kita hendaknya tetap terjaga sampai di akhir Ramadan nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salah satu bentuk pujian syukur kita kepada Allah Bapak dan Ibu adalah mempergunakan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Mempergunakan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita bicara tentang nikmat, yang selalu terngiang di pikiran kita adalah nikmat berupa harta, nikmat berupa tahta, nikmat berupa rizki dan lain sebagainya dalam bentuk nikmat. Tetapi yang paling mendasar Bapak dan Ibu adalah kalau kita pandai mempergunakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita, niscaya Allah akan tambah. Tapi kalau kita tak pandai mempergunakan nikmat itu, Allah akan berikan kita azab yang sangat pedih. Wa iz ta'azzana rabbakum la in syakartum inna azabi lasyadid. Maka sepandai-pandai sebijaksana orang adalah pergunakan nikmat itu kembali di jalan Allah. Kalau kita diberi nikmat dalam bentuk umur, diberi nikmat dalam bentuk kesehatan, diberi nikmat dalam bentuk harta, kalau kita pergunakan di jalan Allah, disitulah ketenangan itu akan hadir dan mampir di hati dan pikiran kita. Kalau tak pandai kita pergunakan di jalan Allah, maka itulah yang selalu muncul Bapak dan Ibu, hidup yang serba berkekurangan, tak pernah merasa cukup. Kenapa? Karena tak pandai mempergunakan nikmat itu kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita senantiasa termasuk hamba-hamba yang pandai mempergunakan nikmat Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita mendapatkan level dan predikat abdan syakura, hamba yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, senantiasa kecintaan dan kerinduan kita Allah sampaikan kepada Rasul, Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil mahsyar nanti kita dihimpun oleh Allah, kita disatukan dan kita dibersamakan oleh Allah bersama Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ambo disiko duduk di hadapan Bapak dan Ibu tidak ada bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu, tetapi adalah watawasau bil haq. Kita saling mengingatkan dalam kebenaran. Karena kalau dihitung ilmu, lebih banyak kadang ilmu dan pengalaman Bapak dan Ibu daripada ambo. Jadi konsepnya mengingatkan yang tak lupa, menjagokan yang tertidur. Itulah konsepnya. Karena kalau beko disampaikan, ambo memberikan tausiah, mengajari ibu-ibu, beko jauh pulau panggang dari api, tidak masa-masa ada. Karena kalau umur ambo baru setahun jagung, kalau pemahaman belum seperti pengalaman yang juga pernah Bapak rasakan, Bapak jalani selama dan semasa kehidupan ini. Karena kalau dibilang untuk mengajari, mentausiahi, ambo teringat pesan Imam Al-Ghazali, ada dua yang susah untuk dilakukan. Pertama, bapituah di depan guru, bapituah di depan orang yang lebih tua daripada kita. Nah, itu susah Pak. Susah kita berceramah, susah kita berpetata petiti di depan orang yang lebih tua dari kita. Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang berilmu, ada salah seorang rektor UIN Ciputat dulu, ambo lupa namanya, tapi sebagai tokoh bangsa dan tokoh agama. Ketika dia berada di satu masjid melaksanakan sholat Jumat, dia akan selalu duduk di paling pojok sebelah kanan. Kenapa? Karena yang berkhutbah itu beko adalah mahasiswa dia. Yang menyampaikan khatib Jumat adalah mahasiswanya. Takut beko nampak propnya di depan, gurunya di depan, bahan kok hilang beko Pak. Kok bawa kertas ini beko topang di kipi angin adalah payah. Tidak sudah beko khutbah Jumat gitu. Jadi berpituah di depan guru itu payah, susah, minta ampun. Yang kedua dan paling susah untuk dilakukan adalah makan di depan mintuo. Tapi itu pengantin barunya Pak. Tapi kalau lah lama di rumah itu tidak ada malu nih. Tang basi lumbo je mintuo kau siapa nama banyak makan. Itu yang paling susah. Maka konsep ambo pertama bukan untuk mendakwahi, mentausiahi dan menceramahi Bapak dan Ibu, tapi pada konsep watawasau bil haq, saling minta mengingatkan dalam kebenaran, membangunkan yang tertidur, mengingatkan yang terlupa. Jadi inilah konsepnya Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, sudah berjalan lebih kurang 10 menit Pak ya. Seperti biasa kalau ada yang batuk, ambo turun. Ya, asal ada yang batuk, ambo berhenti. Kalau tidak ada batuk-batuk, beko biarlah ambo yang batuk. Ya. Sampai jam berapa, Abu? Sampai siap, sampai sahur. Kalau sampai sahurnya apa-apa, ibu-ibu, apa-apa le tolak sampai sahur. Nya kalau sahur sampai sahur kata ibu-ibu, apa-apa kau tidak bisa membantah doh. Kalau lah iyo kata ibu, jangan main dak lah Pak, bahaya. Iyo kata ibu tu tetap harus iyo diikuin Pak. Jangan sampai tidak diikuin. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa berbicara tentang nuzul Al-Quran sudah termaktub di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah, bahwa sahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semua ulama bersepakat tentang Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Tak ada yang tak sepakat. Semua ulama menyepakati bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Yang kedua, ulama juga sepakat bahwa Al-Quran turunnya pada malam Lailatul Qadar. Apa buktinya? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Yang ketiga, ulama bersepakat bahwa ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Semua ulama sepakat tentang itu Pak.
Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq 1-5. Semua ulama sepakat. Tapi ulama tidak bersepakat bahwa Al-Quran turun di 17 Ramadan. Ada perbedaan. Tapi jumhur ulama banyak menyepakati bahwa Ramadan itu terjadi pada malam yang ke-17 Ramadan. Ini kesepakatan para ulama terjadi 17 Ramadan. Dari mana mengambil ayatnya Bapak dan Ibu? Mutabaraknya di mana? Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Sebahagian ulama yang banyak itu menyatakan nuzul Quran, turunnya Al-Quran 17 Ramadan adalah di dalam Al-Quran ayat 41 surah Al-Anfal. Al-Anfal ayat ke-41. Allah mengatakan, kami turunkan kepada hamba kami Muhammad Al-Quran di hari Furqan. Apa hari Furqan? Hari yang terjadi bertemunya dua pasukan. Bertemunya dua pasukan pada waktu terjadinya perang Badar. Nah, inilah landasan sepakat dan banyaknya ulama menyepakati bahwa nuzul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tetapi ada yang mengatakan bahwa di tanggal 24 Ramadan, karena turunnya dari langit dunia ke Lauhul Mahfuz Al-Quran secara keseluruhan terjadi dalam kesepakatan ulama 24 Ramadan. Tetapi turunnya kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Tapi terlepas kita dari itu Bapak dan Ibu, tanggal berapa, 17, 19 atau 24 sekalipun, kita mesti tetap meyakini bahwa Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sejarah mungkinlah banyak kita paham Bapak dan Ibu. Kalau kita berumur kini 40-50, taruh 50 tahun, dipotong masa mukallaf kita 15 tahun baru kita dewasa balik berakal, berarti ada 35 tahun kita sudah telah berlalu memperingati nuzul Al-Quran. Sejarah sudah kita baca, sejarah ala awak urai, mubalik, ustadz, penceramah, khatib Jumat dan lain sebagainya menguraikan tentang kisah nuzulul Al-Quran. Banyak Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Namun pertanyaan yang paling mendasar Bapak dan Ibu, sampai di mana kita baru menjadikan Al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan? Sampai di mana kita baru menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pembeda di dalam kehidupan kita? Ada hal yang menarik Bu. Kalaulah kita tengok Al-Quran, surat Al-Alaq itu kan terdapat di dalam juz 30. Kalau ada yang membawa Al-Quran, hal yang paling menarik dan sesuai dengan kita hari ini, diurut dari surat An-Naba sampai ke surat Al-Alaq, posisi surat Al-Alaq itu adalah posisi surat ke-19. Coba nanti kalau yang pulang ke rumah, hitung dari An-Naba sampai An-Nas, posisi Al-Alaq itu adalah surat ke-19 dari atas. Kalaupun ditengok dan dihitungnya dari bawah, An-Nas sampai ke atas, itu posisinya juga yang ke-19. Dan lebih hal yang menariknya dari Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, yang menjadi mukjizatnya Nabi Muhammad, surat Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat. Dan lebih menariknya kita di perumahan ini, kita mengadakan peringatan nuzul Quran malam yang ke-19. Mudah-mudahan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga
karena malam ganjil itu adalah malam buronan? Iya Pak ya. Ada satu malam jadi malam buronan Pak. Jadi malam buronan dek umat Islam kok. Malam ganjil, malam buronannya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam kau Lailatul Qadar. Amin. Siap malam kau Lailatul Qadarnya Pak. Tapi tidak perlu bisa lolok sampai pagi doh Pak. Berzikir tadi kita Mas Haji kok sampai subuh. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, begitu banyak keistimewaan daripada Al-Quran, keindahan bahasa, tatanan Al-Quran, ayat-ayat perpaduan tentang urusan segala bentuk problem urusan manusia ada di dalam Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, tidak satu ayat doang, satu huruf saja daripada Al-Quran, Allah catat 10 kebaikan dalam kehidupannya. Itu satu huruf. Apa faidah lain daripada Al-Quran Bapak dan Ibu? Coba kita ingat Bapak dan Ibu, orang-orang dan apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Apa saja, siapa saja, dalam bentuk apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka itu orang, itu benda, itu bentuk akan menjadi mulia. Satu, Jibril alaihi salam. Jibril adalah malaikat yang membawa wahyu, yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Kita ketahui Jibril sebagai malaikat tersohor dan termasyhur di antara beribu banyaknya malaikat. Malaikat Jibril Pak, yang bersentuhan, yang berhubungan dengan Al-Quran menjadinya malaikat yang termasyhur. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diturunkan Al-Quran, seorang laki-laki biasa pada awalnya, diturunkan Al-Quran, Nabi menjadi Rasul, pemimpin dari seluruh para Nabi. Ketika seseorang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Lah dua contohnya Pak. Ada yang lainnya? Ada. Jibril satu, Nabi Muhammad dua, menjadi masyhurnya, menjadi manusia paling mulia karena mukjizatnya Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, malam bulan Ramadan. Langsung dari 12 bulan Ramadan menjadi bulan yang paling termasyhur, bulan yang paling mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keampunan. Nah, ini yang kita jalani hari ini Bapak dan Ibu. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan itu sendiri. Ramadan telah dijadikan sebagai bulan yang mulia. Diturunkannya Al-Quran oleh Allah dalam bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang mulia. Nah, tergantung kita Pak, apakah kita memanfaatkan tawaran Ramadan atau tidak? Apakah kita pergunakan hal yang diberikan janji manis oleh Ramadan terhadap kita? Kalau janji manis Ramadan kan tidak sama aja janji manis caleg no Pak. Ada yang caleg sih kan ada no Pak ya. Kalau janji caleg nyumbangnya bekok tidak dipilih, bekok tarik sumbangannya balik. Kan tidak ada caleg sih kok, mohon maaf kok Pak. Hah? Nah, tapi Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, janjinya Ramadan tidak sama dengan janji manusia. Innaka la tuhliful mi'ad. Bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah mungkir janji. Apa jika Ramadan terhadap kita? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, man soma dulu. Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Orang yang mempuasakan di siang harinya Ramadan penuh dengan keimanan, Allah ampunkan dosanya yang berlalu. Itu siamnya.
malamnya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang mendirikan Ramadan pada malam-malam yang baik, pada malam-malam harinya, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sama orang berpuasa di siang harinya, qiyamul lail pada malam harinya, Ramadan menjanjikan keampunan bagi dosa-dosanya yang telah berlalu. Kini balik ke awak bapak dan ibu. Apakah kita pergunakan Ramadan bulan yang berlipat ganda hanya untuk main-main, hanya untuk satu predikat saja? Tergantung kepada kita. Apa yang kita setuju? Setujukah kita untuk memanfaatkan Ramadan sebagai bulan berlipat ganda? Setuju Pak? Nah kalau memang setuju, nanti pengurus tidak payah lah besok untuk memBAC ya. Iya kan? Karena satu butir saja orang berinfak, mensedekahkan hartanya, satu butir ini menjadi 10. Satu dari 10 ini menjadi 100. Begitulah faidah pahala ketika mereka bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. Seluruhnya dilipat ganda. Apa yang kita jalani, apa yang kita syukuri, Allah berikan lipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu di bulan biasa kita bersedekah, pahalanya biasa. Kalau di luar bulan puasa kita beribadah, pahalanya biasa. Tapi dalam bulan Ramadan Allah kuadratkanlah pahala bagi orang yang beribadah, bagi orang yang beramal kebaikan, terutama kepedulian. Man banallahu fid dunya banallahu fil akhirah. Barang siapa yang membangun rumah Allah di dunia, Allah akan bangunkan satu bangunan nantinya di akhirat dan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau model iko coba kok musola awak, berarti model iko dah dibangun untuk awak Pak. Tapi kalau le rancak pada iko, rancak lo bisa di serugo. Siapa yang menjadi donatur tunggal silakan. Siapa yang memberikan terbanyak, itulah yang akan diberi ganjaran yang terbanyak pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 1000 sumbangnya 1000 lo kita terima besok. Iya kan? Jadi ini Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran turun di dalam bulan Ramadan. Inilah kalau seandainya kita menganut kepada Al-Quran. Sudah 3. Pertama, Jibril malaikat yang membawa turunnya Al-Quran menjadi mulia, termasyhur dengan di antara malaikat yang lain. Nabi Muhammad menjadi Rasul, Nabi yang termasyhur, Sayyidul Rasul, penghulu para Nabi, ketika dia mendapatkan mukjizat Al-Quran. Ramadan menjadi bulan yang mulia di antara 12 bulan, ketika Ramadan tepatnya tempat turunnya Al-Quran. Hal yang paling hina sekalipun bapak dan ibu bisa jadi mulia karena Al-Quran. Apa itu? Ada yang pegang kertas, kertas udah kayak ustad itulah. Kalau kertas sama ustad itu yang dipegang beliau itu disobek, kini dibuang, diinjak, tidak ada masalah dah Pak. Tapi sehina-hina dan sejelek-jeleknya kertas, bahan koran atau apapun namanya sekalipun, ketika dituliskan ayat Al-Quran, maka kertas yang hina, yang rendah tadi tak boleh dibuang dan tak boleh diinjak. Itu kemuliaan Al-Quran ketika dituliskan di kertas. Jangankan manusia, kertas ditulis itu ayat Al-Quran. Ini kertasnya biasa, mungkin kalau cetaknya di Indonesia bisa jadi bahannya dari kayu pohon apa namanya, akasia, diproduksi dari pohon akasia dan lain sebagainya, atau pohon yang paling tak terpakai lah, dibuatkan kertas di situ, dituliskan Al-Quran. Kertas itu menjadi mulia, tidak boleh dibuang sembarangan dan tidak boleh diinjak. Itulah kemuliaan Al-Quran. Masuk lagi ke diri kita bapak dan ibu. Ketika Al-Quran mendarah daging dalam diri kita, mungkinkah kita akan menjadi hina? Tentu tidak. Kertas saja ditempel dan dituliskan Al-Quran di situ, kertas itu menjadi mulia. Kununlah kita yang tahu, paham dan hafal Al-Quran bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Satu contoh, ada yang anggota Polri sih Pak,
Anggota Polri ada? Tak ada. Satpam ada. Kini lagi buka-bukanya Bintara, pokoknya penerimaan anggota Polri. Coba mendaftar, bawakan sertifikat hafal Al-Quran 5 juz saja. Masukkan di panitia tim seleksi. Ada sertifikat pengesahannya, lajnahnya. Kita hafal 5 juz, masukkan sebagai persyaratan. Insya Allah lulus anggota Polri tanpa persoalan yang rumit. Masuk Akpol 15 juz saja cukup. Masuk AAL, AAU, AAD dan lain sebagainya dengan hafalan 10 juz minimal. Insya Allah itu bisa masuk dengan mudah. Itu ketika Al-Quran lekat pada diri seseorang, orang itu akan menjadi mulia. Yang kedua, yang selanjutnya, kemuliaan Al-Quran ketika sampai pada diri orang. Ada kita dengar bapak dan ibu orang juara 1 tahfiz Quran hadiahnya haji. Ada enggak bu? Ada. Yang hafal Al-Quran lomba juara 1-nya tahfiz MTQ karena hafalan Al-Quran, hadiahnya haji ada? Ada. Hadiahnya umroh ada? Dia GOPT puluhan juta ada? Ada. Itulah kemuliaan Al-Quran secara kasat mata kita lihat. Siapa yang mendekati Al-Quran dan siapa yang dekat dengan Al-Quran, Allah angkat derajat dan kemuliaan kehidupannya. Maka bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hal yang paling perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa jatuh cinta kepada Al-Quran. Kalau ada pasangan muda-mudi, ada anak muda-mudi yang alun menikah, yang alun keluarga, ba'a rasanya jatuh cinta. Ada yang muda-mudi di sini atau apa-apalah yang jatuh cinta yang untuk kedua kali jual rumahnya. Nya kan cinta kau bersemi je kadang. Semakin sayang awak jo bini, bini semakin sayang jo laki. Apalagi penghujung Ramadan kah? Semakin banyak lanjut dia GPT itu semakin sayang rumah ke awak tu Pak. Iya kan? Ikut pengakuan apa-apa ke bu, anda ambor pengakuan apa-apa. Semakin banyak di bayi lanjo, semakin sayang. Tapi cubalah dia untuk mau licik baju aja, menggerutu begitu. Iya kan? Jadi bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana menjadikan diri kita ini jatuh cinta kepada Al-Quran? Model apa para muda-mudi yang gila-gilanya jatuh cinta, tai ayam rasa coklat. Nah, bagaimana menggairah dan mengangkat ghirah bahwa diri kita cinta dengan Al-Quran? Maka bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sempurna dengan peringatan nuzul Al-Quran ini, jangan hanya sekedar seremonial belaka. Jangan sampai ini hanya peringatan tahunan dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam berjamaahnya kita. Tapi bagaimana menjadikan diri kita sebagai orang yang jatuh cinta terhadap Al-Quran. Kalau kita cinta terhadap sesuatu, tentu akan yang kita cintai itu akan kita banggakan. Apa yang kita cintai itu akan selalu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita cintai terhadap sesuatu di atas dunia ini akan kita ceritakan kegembiraan itu kepada orang lain. Dan sekarang apakah sudah pernah kita rasakan jatuh cinta dengan Al-Quran sama dengan jatuh cintanya kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi? Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tugas yang paling terberat dalam kehidupan kita adalah bagaimana kecintaan terhadap Al-Quran ini mampu mendarah daging dalam kehidupan kita. Ku anfusakum wa ahlikum, untuk diri kita dan juga keluarga kita. Siapa keluarga kita? Tentu keturunan generasi kita. Hal yang menyedihkan bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kadang kita sebagai orang tua merasa beribu hati pak. Anak awak di sekolah indak juara, anak kita di sekolah indak naik kelas, anak kita atau dalam mencari pekerjaan uang dah habis, duit dah hilang, tapi dia tak lulus pekerjaan.
meraung-raung kita, menangis kita karena urusan-urusan dunia anak-anak kita tak terwujud. Tapi pernahkah terngiang oleh kita, terpikirkan oleh kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, menangis hati kita, meronta batin kita karena ketika anak keturunan kita tak mampu membaca Al-Quran. Ini tugas yang paling berat. Ini tantangan di era globalisasi hari ini yang paling menakutkan. Karena anak-anak kita, Bapak dan Ibu, lebih pandainya mengedit TikTok ketimbang menghafal Quran. Kadang kalah lo orang tua dia kalau lah anaknya main TikTok. Nah, ini tantangan dan ini PR terberat Bapak dan Ibu. Kalau kita hari ini bapak-bapak yang rezim zaman kolonial Belanda, ya kan? Nya kelahiran 90 ke bawah kok. Iko zaman kolonial Belanda kok. Lahir di zaman Belanda. Kalau masa sahabat itu dikatakan sahabat, pernahnya hidup semasa dengan Nabi. Tabi'in itu pernahnya hidup semasa para sahabat. Nah, itulah tingkatannya. Jadi kalau awak pernah hidup masanya masa Belanda, berarti awak kau masa zaman kolonial Belanda. Itu Pak ya? Sepakat tidak? Kalau kehidupannya iya, tabiat dan perangainya tidak. Nanya ada kok produknya produk reformasi, iko produknya produk zaman Orde Baru, Orde Lama, lengkap gitu kok. Zaman milenium ada juga yang lahir kok. Zaman Orde Baru, Orde Lama ada juga. Nah, reformasi pun ada juga. Maksudnya apa Bapak dan Ibu? Kita yang dahulunya kelahiran 80 ke bawah atau 90 ke bawah, kita tahu masjid ini, kita tahu langgar, kita tahu musola, kita tahu tempat ibadah karena apa? Karena dipaksa dan disuruh oleh orang tua kita dulu ke masjid. Kalaulah jam 5.30 Pak, yang diagio di orang tua kita apa? Diagio Al-Quran, diagio sarung, diagio suluh. Iya ndak? Ada suluh yang kita kipas-kipas tuh, pai berangkat di rumah. Itu dulu tahun 70-an, 80-an, 90-an. Tapi kalau 2000-an agak berubah. Diagio bekole center yang becas. Kalau zaman dulu 2000-an ke bawah, kita disuruh dan diperintahkan oleh orang tua kita untuk datang ke rumah tuangku-tuangku di kampung. Diantarkan ke tempat-tempat mengaji. Makanya hari ini kita tahu tempat di mana kita beribadah. Kita tahu di mana tempat azan dikumandangkan. Karena semangat kita menggelora untuk belajar agama. Jangan dulu coba-coba oleh Pak. Zaman 6 tuh duduk di warung-warung depan rumah. Orang tua kampung tuh ikut memburu kita tuh. Iya enggak? Kini jadi tanya oleh, lah azan pun masih di rumah ya Pak. Pai mengaji pun tak mau. Disuruh belajar pun tak mau. Inilah tantangan yang paling terberat dalam kehidupan akhir zaman. Zaman globalisasi pada hari ini, kecanggihan teknologi hari ini. Ini menjadi PR bagi kita bersama Bapak dan Ibu. Caranya bagaimana? Mendidik generasi muda ini ibarat seperti membengkokkan sebatang bambu. Kalau masih inyo buluh, bahasa orang Siko apa Pak? Rebung. Rebung lah. Membengkokkan bambu itu kalau masih dia posisinya masih rebung, kemanapun mau kita bengkokkan silahkan. Kalau kita bengkokkan ke kiri, inyo akan bengkok ke kiri sampai tumbuh besar. Ke kanan lah sampai besar. Tapi kalau dibengkokkan bambu ini ketika dia sudah utuh jadi bambu, kita bengkokkan ke kanan, dia akan menghempas ke arah kiri. Inilah metode, cara, contoh mendidik anak. Didiklah anak sejak dini yang segadang-gadang iko Pak. Kalaupun moka-moka inyo di masoji kok lari-lari ndak usah dimarahi. Dilarang aja. Dilarang bahwa masjid bukan tempat berlari. Cuman kadang-kadang kini jamaah kok kan anak-anak kok dimarahi suruh pulang. Mindset yang muncul di pikirannya, masjid kok menakutkan. Iya kan? Masjid kok penuh dengan orang pemarah.
Kalau anak-anak segadang iko kalau berlarinya wajar paknya anak-anak. Yang tak wajar tu ada apa-apa sampai 10, 50 umurnya tu lari-larinya di masaji. Itu bahaya tu. Itu perlu dimarahi tu. Iya kan? Nyolah tua lari-lari jole. Nah, jadi konsepnya Bapak dan Ibu, tantangan terbesar terhadap generasi muda kita adalah bagaimana pendidikan agama anak ini jadikan mereka, hati mereka jatuh cinta terhadap Al-Quran. Karena kalaulah kita jatuh cinta terhadap sesuatu, apapun akan kita korbankan. Bahkan orang itu mampu mengorbankan dirinya. Nah, inilah yang mestinya Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sempena dengan peringatan nuzul Quran pada tahun hari ini, bagaimana membuat diri kita jatuh cinta kepada Al-Quran. Kalau bicara sejarah nuzul Quran, mudah untuk dicari, mudah untuk di-searching, mudah untuk dibaca, di mana-mana bisa didapatkan sumber literaturnya Bapak dan Ibu. Tetapi bagaimana kiat kita menjadikan diri kita jatuh cinta terhadap Al-Quran, inilah PR yang paling terberat dalam kehidupan kita. Kalau masa muda kita jatuh cinta kepada seseorang, orang itu kita bawa Pak, iya kan, sembunyi-sembunyi kita tengok di rumahnya. Kalau tua-tua dahulu, orang-orang setua bapak kok, cintanya terhadap seseorang itu kamar rumahnya dilubangi itu untuk menengok apa ke lalunya, indah. Iya kan? Nah, bagaimana kecintaan itu hadir terhadap cintanya terhadap Al-Quran. Jangan hanya cinta terhadap makhluk yang lain. Karena Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran inilah yang menjadi kompas. Al-Quran inilah yang menjadi petunjuk dan pembeda kita dengan orang lain. Coba kita tengok Bapak dan Ibu, orang yang hafal Al-Quran, orang yang hati dan kehidupannya selalu Al-Quran, pasti akan berbeda gaya dan pola kehidupannya dengan orang yang jauh dari Al-Quran. Para hafiz sajalah, anak-anak yang hafal Quran dengan anak-anak yang tidak hafal Al-Quran, cara bermain, pola bergelutnya dengan anak lain pasti berbeda. Itu anak-anak yang belum berakal, belum balik. Apatah lagi kita orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah dewasa, ketika selalu ada Al-Quran dalam diri kita, tentu kita akan menjadi pembeda dengan yang lainnya, beda dengan makhluk yang lainnya, beda dengan manusia yang lainnya. Ketika kita Al-Quran sudah ada di hati dan pikiran kita, dan kita juga akan hafal dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, inilah makna yang sesungguhnya daripada nuzulul Al-Quran. Perbedaan-perbedaan yang terjadi, turunnya Al-Quran, tidak usah kita pikirkan, kita bisa saja kita kesampingkan. Tetapi kecintaan kita untuk bagaimana hadirnya Al-Quran dalam hati kita, sama dengan turunnya Al-Quran pada dahulu 610 Masehi itu Bapak dan Ibu, tahun ke-1 Hijriah. Tegasnya pertama adalah mengobati, mengokohkan hatinya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi pada waktu itu banyak cemoohan, banyak rintangan dalam mendakwahkan Islam, banyak rintangan, tantangan dalam menyebarkan agama Islam. Hadir dan turunlah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jangan kita pahami seperti orang Yahudi memahami bahwa Nabi itu tak bisa membaca. Itu kesalahan besar. Jangan kita memahami Nabi Muhammad itu orang yang bodoh. Karena ketika dibacakan ummi, ma'ana biqari, bukan berarti Rasulullah tidak bisa membaca sebuah tulisan. Bukankah Rasulullah ini adalah Sayyidul Rasul, penghulu Sayyidun Nabi? Bukankah Rasulullah Nabi Muhammad penghulu para nabi? Tak mungkin Nabi itu diangkat oleh Allah adalah orang yang bodoh. Tak mungkin Nabi diangkat oleh Allah orang yang tak bisa membaca. Tetapi pada keadaannya pada malam waktu itu, malam yang gelap gulita di Gua Hira, Jibril datang memberikan perintah dalam keadaan hal yang banyak terjadi pada waktu itu.
Jibril alaihissalam memberikan sebuah nasihat, menurunkan ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita senantiasa membaca keadaan, kita senantiasa membaca lingkungan, kita senantiasa membaca kehidupan. Dengan apa kita baca Bapak dan Ibu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kita baca dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Tuhan kita. Ketika kita mengacu kehidupan ini dengan selalu mengacu kepada Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan kita dalam kehidupan ini. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, inilah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi untuk menetapkan hati Nabi, untuk menangkis para lawan-lawan yang ada pada waktu itu, untuk mudah dipahami dan dihafal Al-Quran. Maka Al-Quran diturunkanlah secara beransur-ansur. Ini hikmah, ini pelajaran, ini sejarah tentang Al-Quran. Semua kita hafal, semua kita mudah untuk memahaminya. Tapi yang paling terpenting adalah mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tanggung jawab yang paling terbesar adalah bagaimana generasi muda kita ini dicetak dan dijadikan sebagai generasi Qur'ani. Karena kalau tak dijadikan sebagai generasi Qur'ani, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, tak ada lagi Pak yang penghuni musola kita, ya. Tak ada yang menghuni masjid-masjid kita. Tidak ada yang mampu menghuni tempat-tempat ibadah kita. Maka anak-anak generasi inilah yang mesti kita ajarkan tentang generasi Qur'ani, generasi Rabbani, mengajarkan pendidikan agama terhadap mereka Bapak dan Ibu. Kita cenderung pendidikan umum, silahkan Pak, tidak ada masalah. Mau jadikan seorang saintek dia tidak ada masalah. Mau dijadikan mereka cinta dunia, keilmuan yang mereka miliki, tak ada persoalan Bapak dan Ibu. Tapi lain halnya agama, Al-Quran tetap ada dalam hati mereka. Boleh gaya rocker tapi hafal Al-Quran. Ingat kita bentuk Muzammil, seorang mahasiswa itu bentuknya biasa saja. Kalau imam pakai kemeja, kadang pakai celana levi's. Tetapi suaranya macam mana? Merdu luar biasa. Hafalannya seperti apa? Luar biasa. Inilah yang mesti kita terapkan. Jangan hanya urusan dunia, kita bersungguh-sungguh untuk memberikan kepada generasi kita, anak keturunan kita Bapak dan Ibu. Sementara untuk generasi-generasi Qur'ani kita lalai. Untuk urusan-urusan ukhrawi kita lalai. Boleh Bapak dan Ibu, anak-anak ini Bapak dan Ibu, kita berikan pendidikan umum silahkan. Kita leskan mereka kemana silahkan. Tapi pendidikan agama mesti tetap nomor 1 kepada generasi ini. Generasi Qur'ani mesti terbentuk pada generasi anak-anak kita sekarang. Yang rugi besok awak Pak. Kalau yang sekecil ikut tak kita tanamkan nilai agama, yang rugi bukan mereka di satu sisi. Kita sebagai orang tua rugi. Di mana ruginya? Contoh, awaklah tua renta, nio sakaratul maut, tak sanggup dan tak bisa lagi berikhtiar usaha untuk dunia. Apa yang kita harapkan dari seorang anak? Apakah dia balas, dia bayar apa yang telah kita keluarkan, atau dipeliharanya kita sebagai orang tua? Apa yang kita pilih Pak? Pasti kita ingin dirawat, dijaga dan dipelihara. Tapi kalau anak-anak sebesar ini sekarang tak kita ajarkan Al-Quran, tak kita ajarkan agama, jijiknya nengok orang tuanya Pak. Tak sanggupnya menengok orang tuanya sakit. Karena ada rasa jijiknya. Kenapa? Karena dari sedini kecil kita tidak ajarkan agama terhadap anak, kita tidak memberikan doktrin Al-Quran terhadap anak, menghadirkan Al-Quran di jiwa dan hatinya anak-anak. Maka pantas juga lah besok Bapak dan Ibu mati orang tuanya, terbujur kaku mayatnya di dalam rumah nan megah. Anak-anak tak mampu untuk menyolatkan. Anak-anak tak bisa memandikannya Bapak dan Ibu. Anak-anak takut untuk menengok mayat orang tuanya Bapak dan Ibu. Ada terjadi seperti itu, ada banyak. Maka jangan besok disalahkan kalau hari kok kita tidak peduli agamanya anak-anak kita,
Jangan disalahkan yang menyolatkan awak ndak anak kita imamnya dah. Jangan disalahkan kehidupan kita ketika memandikan tak anak kita. Tak anak kita yang mendoakan kita. Karena pada sedini mungkin hari ini kita tidak peduli dengan pendidikan agama anak-anak kita. Kita tidak peduli dengan kecintaan Al-Qur'annya anak-anak kita. Maka untuk itu Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, beban yang paling terberat, resiko dan tantangan yang paling terberat hari ini adalah bagaimana menjadikan kita jatuh cinta terhadap Al-Quran, dan bagaimana menjadikan generasi kita juga generasi yang senantiasa jatuh cinta kepada Al-Quran. Karena kalau sudah jatuh cinta terhadap sesuatu, tentu dia akan seolah-olah semuanya ingin memiliki apa yang dia cintai. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kecintaan kita terhadap agama, kecintaan kita terhadap Al-Quran mampu menjadikan kita sebagai orang yang mulia karena kehadiran Al-Quran dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Karena tidak ada yang batu, ambo sudah hijau pada kesempatan ini kau. Karena tidak batuk-batuk kan ambo lagi kode. Nah, jadi Bapak dan Ibu, inilah sekilas mauizah, pelajaran yang mesti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa peringatan nuzul Al-Quran bukan hanya sebatas seremonial belaka, tetapi menghadirkan hati-hati kita yang selalu terpaut kepada Al-Quran, jiwa dan pemikiran kita cinta kepada Al-Quran, dan mencetak generasi-generasi muda kita menjadi generasi yang Qurani, generasi muda yang jatuh cinta kepada Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya, terutama juga kami menyampaikan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dengan menadahkan tangan kita, dengan mengkhusukkan hati kita, semoga apa yang kita mintakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina, wa khususan ala hazin niyati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma innaka afuwun karim halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal afwa innal hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'aswana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa qina azaban nar
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustadz Mardoni SHMH. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan ke dalam hidup kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya adalah dari hati ke hati yang akan disampaikan oleh Bapak Didin Solehuddin Ardianto. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustadz Mardoni SHIMH. Terima kasih Ustadz sudah memenuhi undangan Jamaah Mushola Al-Hidayah. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami banggakan anak-anak kami, para pemuda, para pemudi yang masih menyempatkan waktunya dan tetap bersemangat melaksanakan seluruh kegiatan Ramadan di Mushola Al-Hidayah ini. Baik Bapak dan Ibu, langsung aja seperti yang sudah disampaikan dari Ananda protokol tadi, bahwasanya sesi agenda dari hati ke hati, yang tujuannya adalah seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, yaitu adalah untuk penggalangan dana untuk kelanjutan pembangunan Mushola Al-Hidayah yang sama-sama kita cintai ini. Alhamdulillah dapat kami sampaikan saldo sementara dari hati ke hati sampai di malam ke-18 Ramadan 1444 Hijriah Mushola Al-Hidayah sebesar 30.176.100 rupiah. Alhamdulillah. Dapat kami ulangi, saldo sementara dari hati ke hati sampai di malam ke-18 Ramadan 1444 Hijriah Mushola Al-Hidayah sebesar 30.176.100 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Mushola Al-Hidayah yang sudah menginfakkan kelebihan harta dan rezekinya untuk baik untuk kelanjutan pembangunan Mushola Al-Hidayah ataupun untuk memenuhi fasilitas ataupun inventaris Mushola Al-Hidayah yang sebelumnya mungkin belum kita miliki. Dan alhamdulillah Ustaz, pada saat malam keempat Ramadan, pelaksanaan sholat tarawih dan sholat isya berjamaah di Mushola Al-Hidayah, termasuk pada saat penyampaian tausiah Ramadan, kita mati lampu. Tetapi alhamdulillah Ustaz, berkat motivasi dari Ustaz dan doa dari seluruh jamaah dan Ustaz, genset sudah terpenuhi dan Mushola Al-Hidayah bisa memiliki genset di 4 hari selanjutnya Ustaz. Alhamdulillah. Dan tentunya mengingat Pak Ketua Mushola tadi nyampaikan pantun, Pak Ustadz nyampaikan pantun juga. Aduh, rasanya saya harus buat pantun juga nih. Ada sedikit pantun Bapak dan Ibu. Harapannya ini memotivasi buat Bapak dan Ibu semua ya, untuk terus menginfakkan kelebihan harta dan rezekinya untuk kelanjutan pembangunan Mushola Al-Hidayah. Pergi berhaji ke kota Mekah, pergi sholat tarawih ke Mushola Al-Hidayah. Mari berinfak dan bersedekah untuk kelanjutan pembangunan Mushola Al-Hidayah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah kembali ada yang menitipkan kepada kami melalui agenda dari hati ke hati. Yang pertama,
dari hamba Allah untuk almarhumah, kami ulangi, dari hamba Allah untuk almarhum Bapak Haji Agus Salim 100.000 rupiah. Yang kedua dari hamba Allah 100.000 rupiah. Yang ketiga dari hamba Allah 50.000 rupiah. Kami persilakan kepada ayah bunda, bapak ibu semuanya jamaah Mushola Al Hidayah yang berkenan kembali menginfakkan kelebihan harta dan rizkinya untuk kelanjutan pembangunan Mushola Al Hidayah bisa langsung disampaikan saat ini. Apabila bapak dan ibu jauh dari jangkauan saya, insya Allah akan ada pengurus yang akan menjemputnya. Ataupun bapak dan ibu mungkin tidak membawa uang cash pada malam hari ini, bisa langsung disampaikan saja niatnya berapa nilai yang akan disampaikan untuk kelanjutan pembangunan Mushola Al Hidayah. Silakan dan ibu, anak-anak kami semuanya, dari sebelah kiri tangan saya, sebelah kanan tangan saya, dari depan saya, bahkan dari ibu-ibu dipersilakan. Jangan malu-malu, sampaikan saja berapa niatnya yang akan disampaikan untuk kelanjutan pembangunan Mushola Al Hidayah. Sambil menunggu bapak dan ibu, ada yang ingin kami sampaikan terkait kegiatan Ramadan baik di Mushola Al Hidayah ataupun di lingkungan RW 4 Kelurahan Bina Widya. Yang pertama dapat kami sampaikan, tentunya kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mengantarkan putra putrinya untuk mengikuti lomba di Masjid Nurul Iman. Dapat kami sampaikan untuk lomba di hari besok kepada ayah bunda yang putra putrinya sudah didaftarkan kepada kami. Kami harapkan di hari besok, tepatnya hari Senin tanggal 10 April 2023, yang akan dilombakan yaitu lomba praktek cara berwudu tingkat SD kelas 1 sampai kelas 3. Dan yang kedua, lomba pembacaan surat An-Naba. Rasanya ini bukan pembacaan kali ya. Lomba hafalan surat An-Naba tingkat SD kelas 4 sampai kelas 6. Jadi ayah bunda yang sudah mendaftarkan putra putrinya untuk mengikuti lomba di hari besok, dimohon agar bisa menginfokan kepada putra putrinya. Di samping itu juga tentunya besok kami akan mengingatkannya kembali melalui WhatsApp grup RT3 RW 4 Kelurahan Bina Widya. Harapannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk lomba praktek cara berwudu yaitu pukul 16 sampai dengan selesai, dan lomba hafalan surat An-Naba pukul 16 sampai dengan selesai juga. Baik bapak dan ibu, yang selanjutnya kalau ada yang mau menyampaikan dari hati ke hatinya, dipotong saja bapak dan ibu. Yaitu mengenai pembayaran zakat fitrah di Mushola Al Hidayah. Seperti yang sudah kami sampaikan, sudah 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 1 hari yang lalu bapak ibu ya, tanggal 17 Ramadan, di Mushola Al Hidayah sudah mulai membuka pembayaran zakat fitrah dan zakat mal dari mulai pukul 10 pagi sampai pukul 22 malam atau ba'da sholat tarawih berjamaah. Jadi kepada bapak dan ibu yang akan membayarkan zakat fitrahnya sebelum pulang kampung, tentunya kami harapkan agar bisa membayarkan zakat fitrahnya terlebih dahulu di mana kita tinggal di sini gitu kan. Yaitu membayarkannya saat ini Mushola Al Hidayah memfasilitasi untuk pembayaran zakat fitrah seluruh jamaah Mushola Al Hidayah. Bagi yang tidak berdomisili di RT 3, dipersilakan bisa langsung datang menemui amil zakat, dan tentunya amil zakat sudah menyediakan formulir untuk pembayaran zakat fitrahnya. Mengingat formulir dan surat edaran itu hanya kami bagikan untuk jamaah yang berdomisili di RT 3. Terima kasih yang sudah membayarkan zakat fitrahnya ke Mushola Al Hidayah. Yang selanjutnya mengenai pelaksanaan kurban di Mushola Al Hidayah, dapat kami sampaikan bahwasanya di Mushola Al Hidayah itu ada program tabungan kurban Mushola Al Hidayah. Bagi bapak ibu yang sudah mendaftarkan kepada kami, dalam catatan kami kurang lebih ada 6 kelompok peserta kurban di tahun ini yang sudah mendaftar melalui tabungan kurban Mushola Al Hidayah, dan ada beberapa warga yang kembali sudah mendaftar di luar dari daftar peserta tabungan kurban. Terima kasih bagi bapak ibu yang sudah mendaftar dari awal dari melalui tabungan kurban. Kami harapkan agar bisa segera konfirmasi balik kepada kami. Harapannya kami akan mencatatnya, mengupdate di daftar kurban 1444 Hijriah, sehingga kami dari pengurus bisa lebih awal dan memudahkan kami mencari kebutuhan
hewan kurban yang dibutuhkan pada saat ini. Yang menjadi peserta tabungan kurban dipersilakan untuk terus mencicil harapannya ketika sudah sampai di acara atau Idul Adha nanti, dana yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Insya Allah estimasi dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kurban satu orangnya di Mushola Al Hidayah Rp2.500.000. Baik, masih ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Kalau tidak ada, tentunya masih ada satu informasi lagi. Alhamdulillah, dimulai dari malam ke-16 Ramadan, pengisi tausiah Ramadan Mushola Al Hidayah, kita memfasilitasi putra-putri dari jamaah Mushola Al Hidayah untuk menyampaikan tausiah Ramadannya. Alhamdulillah, di malam ke-16 sudah tampil Nanda Fadilatun Nisa yang juga berjudul Al-Quran. Yang malam ke-17 tampil Ananda Az-Zahwa dengan judul yang sangat luar biasa, Adab Dulu Baru Ilmu. Yang selanjutnya yang tampil di malam kemarin yaitu Ananda Salwa Hanifatul Muslimah dengan judul Peran Pemuda Islam di Era Milenial. Luar biasa, judulnya sangat luar biasa semua ya. Alhamdulillah, harapannya jangan dilihat siapa yang menyampaikannya, walaupun anak-anak tetapi isinya bermanfaat. Mari kita ikuti apa yang disampaikannya tentunya, dan terima apa yang disampaikannya, gitu Bapak dan Ibu ya. Insya Allah untuk malam besok yang akan tampil mengisi tausiah Ramadan masih tetap dari putra jamaah Mushola Al Hidayah. Yang akan mengisi adalah Ananda Muhammad Al-Tamis Sonsana, putra Bapak Sonsana Sofyan, alamat Villa Bidadari N11. Ananda Muhammad Al-Tamis Sonsana ini santri kelas 1 Pondok Pesantren Darul Nahdoh Tawalib Bangkinang. Ayo kami mengajak kepada seluruh jamaah Mushola Al Hidayah terus semangat untuk hadir melaksanakan sholat Isya dan sholat Tarawih di Mushola Al Hidayah sambil memberikan motivasi kepada anak-anak kita yang tampil menyampaikan tausiah Ramadan ini. Insya Allah kami memfasilitasi ini adalah untuk memberikan tambahan jam terbang kepada putra-putri kita sehingga terbiasa menyampaikan dakwah dengan terbiasa, dan tajam terbang semakin banyak. Insya Allah mental semakin kuat, dimanapun akan tampil mentalnya akan terus bertambah. Amin. Yang selanjutnya tentunya kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mengantarkan menu untuk berbukanya di Mushola Al Hidayah. Alhamdulillah, setiap hantaran yang dihantarkan untuk menu berbukanya, jamaah yang melaksanakan sholat maghrib di Mushola Al Hidayah dapat melaksanakan berbuka bersama di Mushola Al Hidayah. Jadi bukber di Mushola Al Hidayah tiap malam Bapak Ibu ya. Kalau ingin bukber tiap hari, datanglah ke Mushola Al Hidayah. Insya Allah jamaahnya selalu ramai untuk melaksanakan bukber di Mushola Al Hidayah, tentunya menjelang sholat maghrib ba'da sholat berjamaah. Baik Bapak dan Ibu, masih ada? Kalau tidak ada, tentunya kami masih menunggu infak terbaiknya dari Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Ustadz atas motivasinya kepada jamaah untuk menyampaikan infak-infak terbaiknya untuk kelanjutan pembangunan Mushola Al Hidayah. Dapat kami sampaikan untuk petugas malam besok, malam ke-20 Ramadan, untuk protokol Ananda Aura Ashifa Rahmadani, yang bertugas selaku imam Bapak Sonsana Sofyan SPI, yang bertugas atau bertindak selaku Bilal Bapak Yuli Mendra, dan bertindak selaku muadzin Nisa Ananda Mika Ar-Razik Bahis. Untuk hantaran berbuka, yang pertama Bapak Murni Villa Bidadari Blok P1, yang kedua Bapak Purwanto Villa Bidadari Blok N18, yang ketiga Bapak Yosef Rizal Jatikarya Blok H5, dan yang keempat Bapak Edrizal Villa Bidadari Blok N10. Tentunya kami atas nama pengurus Mushola Al Hidayah mengucapkan terima kasih atas infak sodakoh yang Bapak Ibu sampaikan, baik untuk kelanjutan pembangunan Mushola Al Hidayah ataupun untuk melengkapi atau memenuhi fasilitas ataupun inventaris yang belum Mushola Al Hidayah miliki. Alhamdulillah di Ramadan saat ini ada beberapa yang sudah kita penuhi. Genset alhamdulillah sudah terpenuhi, penerangan keliling Mushola Al Hidayah sudah terpenuhi, sehingga tujuannya adalah seperti yang disampaikan dari Bapak Ketua Mushola Al Hidayah tadi,
Harapannya kita semakin nyaman untuk melaksanakan ibadah di Musola Al-Hidayah. Tentunya kami mendoakan semoga seluruh jamaah terus diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya semoga terus diberikan kemurahan rezeki, mengingat kami masih menunggu infak terbaik dari Bapak dan Ibu selanjutnya. Dan tentunya semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusannya dan tercapai dari segala yang dicita-citakannya. Untuk anak-anak kami, semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang cerdas, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mengingat dalam catatan kami banyak sekali anak-anak kita yang menyampaikan dari hati ke hati, yang menyisihkan uang jajannya Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak Ibu tidak percaya, amplop yang saya buka itu isinya uang ribuan yang dikasih anak-anak itu. Alhamdulillah, tentunya semenjak dini anak-anak sudah mengerti untuk berinfak dan bagaimana bisa menyisihkan uang jajannya untuk bisa diinfakkan melalui sesi dari hati ke hati ini. Dan tentunya dari Bapak dan Ibu semuanya, kami dari pengurus, bukan karena seorang pengurus bisa total sementaranya 30 juta itu, apalagi bukan hanya seorang didin Bapak dan Ibu. Itu semua hanya izin Allah yang menggerakkan hati Bapak dan Ibu untuk menginfakkan kelebihan harta dan rezekinya untuk kelanjutan pembangunan Musola Al-Hidayah. Baik Bapak dan Ibu, dan tentunya kami dari pengurus Musola Al-Hidayah terus memberikan motivasi dan semangat. Ayo kita terus istiqomah untuk melaksanakan ibadah di Musola Al-Hidayah ini. Walaupun musola, insya Allah musola tapi rasa masjid. Walaupun musola tetapi insya Allah musola rasa masjid. Karena kita musola tentunya belum melaksanakan sholat jamaah, sholat Jumat berjamaah Bapak dan Ibu ya. Insya Allah kita berikan jalan kemudahan, suatu saat nanti akan menjadi masjid. Amin. Mari kita terus semangat untuk beribadah di Musola Al-Hidayah ini. Ramaikan terus Musola Al-Hidayah ini. Jangan sampai di akhir-akhir Ramadan ini kita seperti pertandingan, semakin di ujung pesertanya semakin sedikit bagaikan menuju ke final. Padahal final di Ramadan itu adalah banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita peroleh pada saat kita melaksanakan ibadah di akhir-akhir Ramadan itu. Saya bukan seorang ustadz, tetapi hanya mengajak Bapak dan Ibu untuk terus melaksanakan ibadah di Musola Al-Hidayah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang tepat ataupun dari tingkah saya yang tidak berkenan dengan hati Bapak dan Ibu semuanya. Saya dari pengurus, kami dari pengurus hanya memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk bersedekah, berinfak, beribadah, yang tentunya kami dari pengurus memfasilitasi Bapak dan Ibu semuanya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebelum acara kita tutup, sebagai pembawa acara, perkenankanlah saya di sini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila saya dalam membawakan acara terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.